Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Titi Purwitasari Handayani, SST BDNN KEB, dosen Prodi Pendidikan Profesi Bidan, Institut Kesehatan Karsa Husada Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Asuhan Kebidanan Komplementer 3 Hipnoterapi dalam Pelayanan Kebidanan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PKT bidang pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan terkait pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Komplementer 3 Hipnoterapi dalam Pelayanan Kebidanan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Komplementer 3 Hipnoterapi dalam Pelayanan Kebidanan merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa D3 Kebidanan Institut Kesehatan Karsa Husada Garut tingkat 2 semester 4. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Komplementer 3 Hipnoterapi dalam Pelayanan Kebidanan ini memiliki kode mata kuliah B203A semester 4 dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini adalah mata kuliah penciri program D3 Kebidanan, dan setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip relaksasi dan hipnoterapi dalam pelayanan kebidanan. Pada mata kuliah ini mempelajari satu, perubahan fisiologis dan psikologis pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui. Yang kedua adalah konsep dasar hipnosis. Yang ketiga adalah konsep dasar hipnoterapi. Yang keempat, prinsip komunikasi terapeutik. Yang kelima, teknik-teknik hipnoterapi. Yang keenam, penerapan hipnobirthing, hipnoanestesia, pendampingan persalinan, dan praktek laboratorium dan simulasi klinik. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Komplementer 3 Hipnoterapi dalam Pelayanan Kebidanan terdiri dari 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu bersikap profesional dalam memberikan asuhan komplementer. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep hipnoterapi, komunikasi efektif, dan keterampilan memberikan asuhan komplementer. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep hipnoterapi, menganalisis perubahan psikologis ibu, mempraktekkan teknik relaksasi, dan menerapkan hipnoterapi sesuai dengan SOP. Capaian pembelajaran mata kuliah pada akhir mata kuliah ini terdiri dari 6. Yang pertama adalah menganalisis perubahan fisiologis dan psikologis sebagai dasar asuhan komplementer. Yang kedua adalah menjelaskan konsep dasar hipnosis, hipnoterapi, dan relaksasi. Yang ketiga, menjelaskan prinsip hipnobirthing, hipnoanestesia, dan manajemen nyeri non-farmakologi. Yang keempat, mempraktikkan teknik relaksasi, komunikasi terapeutik, induksi, deepening, sugesti positif, dan terminasi sesuai dengan SOP. Yang kelima, menerapkan hipnoterapi pada ibu hamil dan bersalin secara aman, sistematis, dan profesional. Yang keenam, mengevaluasi pelaksanaan hipnoterapi berdasarkan respon pasien, keselamatan pasien, dan etik profesi. Referensi pada mata kuliah ini menggunakan beberapa sumber referensi, diantaranya itu referensi buku dan disertai dengan tambahan rujukan referensi penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri ataupun buku yang disadur dari penulis lain seperti Hipnostetri, Hipnosis dalam Obstetri tahun 2025, Bunga Rampai Pendekatan Hipnoterapi pada Asuhan Kebidanan tahun 2024, Asuhan Kebidanan Komplementer tahun 2025, dan rujukan jurnal yang telah saya teliti yaitu The Effect of Relaxation Therapy of Zikr Prior on Dysmenorrhea Pain of D3 Midwifery Student in Garut District. Metode pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Komplementer 3 Hipnoterapi dalam Pelayanan Kebidanan sangat bergantung pada topik yang disampaikan. Pada mata kuliah ini menggunakan peran dan keaktifan mahasiswa, yaitu menggunakan metode tutorial, small group discussion, praktik laboratorium, maupun penugasan terstruktur.
Proses pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan komplementer 3 hipnoterapi dalam pelayanan kebidanan dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 16 kali pertemuan dengan 7 kali pertemuan pada pekan awal sebelum UTS dan 7 pertemuan selanjutnya adalah UAS, terdiri dari UAS tulis dan UAS praktek. Evaluasi mata kuliah asuhan kebidanan komplementer 3 atau hipnoterapi dalam pelayanan kebidanan didapatkan dari penugasan terstruktur, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Diskusi kelompok penilaiannya akan bergantung pada keaktifan masing-masing individu pada saat mendapatkan tugas kelompok. Penilaian UTS dan UAS tulis menggunakan rubrik MCQ dan UAS praktek menggunakan OSCE. Penugasan terstruktur dilakukan sebanyak 2 kali baik secara mandiri maupun secara kelompok. Selanjutnya, pembobotan untuk evaluasi pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan komplementer 3 hipnoterapi dalam pelayanan kebidanan adalah UTS 35%, UAS 35%, yang include UAS itu ada penilaian teori 35% dan praktik 65%, selanjutnya tugas 20% dan absensi 10%. Dengan total pembobotan, hasil evaluasi pembelajaran secara keseluruhan sebanyak 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah asuhan kebidanan komplementer 3 hipnoterapi dalam pelayanan kebidanan program studi D3 Kebidanan Institut Kesehatan Karsa Husada Garut. Selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Terima kasih ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti perkuliahan yaitu asuhan kebidanan komplementer 3 hipnoterapi dalam pelayanan kebidanan. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Senang ya? Alhamdulillah kita bisa masuk ke mata kuliah ini, kita masuk ke pertemuan ke-6 di mata kuliah ini. Kalau saya masuk dengan total biasa pertemuan ke-6 ya. Nih, sebelum kita masuk ke materi yang ini adalah materi yang sangat krusial atau sangat penting dalam asuhan kebidanan komplementer ya. Tapi sebelum pembelajaran, sebelum masuk materi kita berdoa dulu karena biar semuanya berjalan dengan lancar, kita sama-sama bisa memahami. Oke? Berdoa dimulai. Ya, berdoa tidak pernah selesai. Ya, alhamdulillah absensi nanti seperti biasa ya di LMS nanti bisa diakses. Nah, kita ingat-ingat dulu nih materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya masuk kepada materi ini. Kenapa kita ingat dulu materi sebelumnya? Karena itu adalah sebagai sebuah dasar pijakan. Kenapa sih hipnosis itu penting gitu? Kenapa kita mesti belajar asuhan komplementer 3? Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Tentang kebutuhan fisik dan psikologis pada ibu hamil, bersalin dan nifas. Coba ada yang masih ingat nggak? Apa sih ada yang berubah nggak sih seorang ibu pada saat hamil secara psikologis? Ada yang bisa bantu jawab? Oke. Ada perbedaan saat ibu hamil, bersalin dan juga nifas. Tentunya kalau misalkan untuk ibu hamil dari segi fisiknya juga berubah. Oke. Untuk berat badan juga dari segi psikologis ataupun pemikiran ataupun fisik bisa pada saat ibu bersalin. Tentunya kan ada beberapa tahap gitu ya yang sudah jelaskan. Oke. Taking in, taking hold dan taking go. Oke. Ini ada adaptasi dari ibu yang sebelum menerima sebagai ibu tersebut sampai ibu itu bisa menjadi seorang ibu. Oke ya, terima kasih ya. Itu salah satunya dari kehamilan. Jadi bisa kita lihat ya, seorang perempuan yang tadinya dia individu yang biasa menikah, punya peran baru sebagai istri, ketika dia hamil punya peran baru, nanti ketika anaknya lahir dengan selamat, sehat, sejahtera, semuanya akan perannya sebagai ibu. Nah, yang menarik adalah ketika di negara maju itu ada sebuah pertanyaan oleh tenaga kesehatan mengatakan gini, apa sih trauma yang dialami ibu ketika hamil? Nah, ternyata trauma itu sangat mempengaruhi seorang ibu bagaimana dia masuk ke dalam hamil selanjutnya, atau misalkan ada trauma masa kecil, bagaimana dia menghadapi
proses adaptasi ketika hamil. Nah, dari hamil itu akan memperpanjang juga nanti kebersalin. Ya, coba deh, mungkin pernah kan di lapangan, kok ibu ini ya, maksudnya gampang mengeluh atau apa, pas lahiran gimana? Ada nggak yang beda? Kadang-kadang lahirannya tuh agak unik ya, maksudnya teh meringis atau misalnya berteriak, pelampiasan. Tapi ada juga ibu yang ketika hamil tuh tenang-tenang aja, fine-fine aja. Ketika ngelahirin, coba kita flashback lagi, kok kayaknya adem, emang sih kerasa nyeri, tapi nggak nggak terlalu frontal gitu, atau misalnya nggak sampai teriak-teriak atau nyubit gitu kan. Terus anak yang dilahirkannya juga kita lihat cenderung lebih tenang, nangis sih nangis, cuman gak riwit gitu ya, nggak rewel atau gimana. Nah itulah ternyata ketenangan, rasa traumatik atau hal apapun itu bisa mempengaruhi. Makanya dalam kebidanan akhirnya berkembanglah sebuah asuhan kebidanan komplementer. Salah satu yang materi yang akan kita pelajari adalah hipnosis ini ya. Oke, kita bisa melihat gambaran di sini ya. Itu bisa melihat nanti kalau misalnya kita ke lab bisa lihat ada yang namanya itu tuh namanya pendulum. Biasanya pendulum itu kita untuk melihat bagaimana ibu ini nanti bisa kita berikan instruksi-instruksi untuk dilakukan hipnosis gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan ya, banyak ceritanya dulu. Nah, di sini kita lihat ada definisinya. Jadi yang selama ini, itu terhipnotis, ternyata hipnotis itu adalah pelaku. Sedangkan hipnosis adalah ilmunya sendiri. Ya, dalam bahasa ilmunya Yunani, hipnosis itu artinya adalah tidur gitu ya. Pernah nggak sih nonton di TV yang kasus yang ini, yang dulu rame di TV kejamanan nggak? Apa yang iya, ada yang Corbusier ya. Ada gak yang lain lagi? Yang tiba-tiba gini gak sadar kan? Satu ini tempat. Ada lagi yang lain? Gak ada? Saya mau nanya dulu, pikiran kita tentang di hipnosis itu kayak gimana? Ada gak yang bisa mengutarakan pendapatnya? Misalkan dari Nita sendiri gimana? Orang di hipnosis itu orangnya kayak gimana? Maksudnya pikiran pandangan dari Nita sendiri tentang hipnosis itu kayak gimana? Nggak sadar. Oh nggak sadar, oke nggak sadar, oke ya, oke makasih nih ya. Dalam pikiran Nita, cara pandangnya hipnosis itu adalah klien atau yang kita sebut dengan suzet ya, artinya dia tidak sadar. Sebenarnya dia itu bisa mengendalikan kesadarannya sendiri. Jadi nanti kita akan menemukan nih, kalau Anda penasaran ya, akan menemukan klien, soalnya saya pernah ketemu klien ketika private ya di ruangannya, ada anaknya di luar udah ngegedor-gedor, ibu kan gitu ya kalau anak-anak, ibu buka gitu ya. Nah alhamdulillahnya pasien itu mau mengikuti kita, tapi dia tetap dalam kondisi sadar, cuman rileks gitu ya, sadar tapi rileks. Nah yang tidak sadar itu justru kita perhatikan lagi SOP yang udah kita berikan kepada kliennya. Nanti ada kita belajar tentang SOP apa aja ya. Oke, kita masih bisa loh si kliennya itu ngedengar suara kita, berarti dia sadar kan? Bukan sama erup-erup ya kalau kata orang Sunda mah gitu ya. Jadi dia sadar, dia tahu gitu. Oke ya. Nah, akhirnya kita definisikan dari beberapa referensi di sini bahwa hipnosis adalah kondisi sadar. Jadi sadar bisa dia, cuman dalam kondisi rileks, di gelombang otaknya yang dimainkan. Nanti kita akan belajar tentang teori pikiran, di mana seseorang ini mampu menghayati pikiran dan sugesti tertentu untuk mencapai perubahan psikologis, fisik maupun spiritual. Ya, oke kita lihat. Nah, yang orang di hipnosis itu akan mengingat sebagian kecil atau sebagian besar, apalagi kalau yang kelihatan kehilangan laptop ya. Dulu sering banget kejadian ada alumni tiba-tiba orang mendekatinya pura-pura jadi pegawai di kita, ngikutin ke kosannya, diambil laptopnya, ada laptop temennya, diserahkan juga laptop temennya. Jadi kita bisa lihat ya. Nah, nanti setelah kejadian itu gimana? Mungkin karena dia dalam kondisi sudah mengikuti alur dari si pelaku ini ya. Pas gitu pelakunya pergi, akhirnya dia bisa ingat antara sebagian atau misalkan
secara keseluruhan gitu. Oh laptop saya hilang, oh ketemunya sama ini gitu ya, itu bisa terjadi. Nah di sini klien ini tidak kehilangan kendali diri selama sesi hipnosis. Makanya ketika sesi hipnotis nanti akan dites apakah klien sudah dalam tahap rileks atau tidak. Kalau misalkan masih belum, kita akan mengulangnya gitu ya. Dapat membuat orang lebih mudah melakukan perubahan. Nah, misalkan di sini saya nggak mau maksudnya kebanyakan waktunya mainin TikTok, misalkan saya pengen bikin konten-konten menarik. Ini bisa membantu kita melakukan perubahan perilaku dengan hipnosis. Termasuk pada ibu hamil, ibu bersalin sama ibu nifas ya. Ini bisa kita lakukan. Nah, manfaat hipnosis ya. Kira-kira dari option di sini yang ditampilkan, bagaimana pendapat Anda? Kira-kira sesuai nggak? Bisa mengurangi kecemasan, stres, kualitas tidur juga lebih baik, rasa nyeri, dan meningkatkan konsentrasi daya ingat. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Nah, nyeri. Ada kan yang mengatakan, kalau di hypnobirthing itu pasiennya sama sekali nggak nyeri. Pernah nggak ada ungkapan isu seperti itu? Wah, saya kalau di hipno berarti saya nggak bakal nyeri, gitu. Sejujurnya, pasien yang dihipno itu dia dilatih untuk mengelola respon atau emosinya dalam menerima rasa nyeri. Jadi tetap rasa nyeri itu terasa. Ya, jadi jangan nanti pasien saya mau dihipno sama Bu Bidan siapa ini? Bu Bidan Rifa ya. Bu Bidan Rifa, saya mau dihipno karena nanti saya pengen ngelahirin tanpa rasa nyeri daripada saya pakai ini gitu ya anestesi. Enggak ya, tetap rasa nyeri itu ada. Karena rasa nyeri itu yang akan membantu proses nanti persalinan. Kalau kita bilang gelombang cinta, terserah ya mau gelombang apapun, tapi kalau dalam bahasa kita yang orang-orang penghipno semuanya kita sebut gelombang cinta gitu. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada prinsip hipnosis. Artinya apa? Dia akan merelaksasi jiwa bawah sadar dan mengistirahatkan alam sadar. Makanya nanti kita belajar tentang teori pikiran. Nah, hal-hal yang dirasakan. Nah, rileks yang dalam. Kadang ada yang sampai mendengkur. Gitu ya. Benar-benar mendengkur ada. Ada yang kesemutan. Ya, ada yang kesemutan tangannya atau kakinya, ada yang sampai dia gemeteran, atau ada yang juga rasa berat dan mengambang, kepalanya kok saya pusing ya, udah beres di hipnosis gitu ya. Ada yang dia banyak keluar air liur atau saliva ya, ada yang tiba-tiba tangannya menghentak tiba-tiba dan getaran bola mata ya, itu responnya beda-beda. Ini yang dirasakan ketika kita merasakan rileks gitu ya. Kalau kita rileks ngapain? Apalagi mungkin saya lagi ngajar di sini ya. Ya, apalagi kita sedang ngajar di sini. Jadi apalagi kita lihat di sini ya, kita mengalami ini itu harus segera kita antisipasi. Nah, syarat-syaratnya ya. Kita bisa lihat syarat-syarat di sini. Misalkan semuanya di sini ikutan pelatihan hypnobirthing. Tapi ada kemungkinan satu tidak akan melakukannya, dua tidak akan melakukannya, saya cukup tahu aja ikut pelatihan cukup. Tapi ada dua, yang kedua adalah saya mau melakukannya dan saya akan membuka kelas hypnobirthing. Kenapa? Karena dibutuhkan, kita lihat ya, dari ke-1, ke-2, ke-3 dan sampai dengan ke-8 adalah dibutuhkan kepercayaan diri. Ya enggak? Hipno itu kan kita ngomong sama orang, ya. Hipno itu ngomong sama orang, kalau kitanya nggak pede, aduh jangan-jangan ini pasiennya nggak bisa apa-apa gitu ya, ini kok nggak ngaruh gitu ya. Kalau kita udah ada ragu, udah kita nggak yakin, nggak ada percaya diri, nggak yakin dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya itulah bisa jadi terjadi kegagalan. Makanya kita nggak usah yang namanya ngerasa saya nggak mampu atau apa. Pakai hal-hal sederhana aja, pakai kertas kita bacain ke kliennya. Itu saya awal-awal masih menggunakan, awal ya, 1 atau 2 kali menggunakan kertas. Karena saya deg-degan, ini bener nggak ya pasiennya bisa dihipno gitu ya. Tetap ada rasa keraguan itu ada, tapi kita harus bisa menekan rasa ragu itu dengan keyakinan ya. Dan kreativitas tinggi, karena nanti kita akan menggunakan bahasa-bahasa kiasan.
Bayangkan Anda berada di taman yang berbunga, bayangkan Anda berada di pantai dengan angin yang sejuk, sepoi-sepoi. Kan itu kita harus punya kreativitas ya. Oke. Elemen yang penting, pertama adalah klien harus yakin sama kita bisa diproses hipnosis. Pernah nggak sih di lapangan ketika kita mau meriksa, pasiennya menolak? Pernah nggak ada kejadian? Nolak, pengen sama teteh bidan itu. Padahal kita udah siap. Inilah ya kecenderungan mahasiswa kayak gitu. Saya juga pernah ngalamin, udah siap, ditolak sama pasien, akhirnya sama perawatnya. Nah, sama seperti kalau kita hipnosis, pasien itu harus yakin sama kita bisa ngehipnosis. Jadi gimana kita harus melatih kepercayaan dari pasiennya supaya lebih percaya sama kita. Ya, terus pasien juga di sini atau klien dia punya imajinasi dan konsentrasi yang baik. Misalnya dia lebih suka tempatnya masjid, tapi pasiennya disuruh kita berjalan-jalan ke taman hiburan, nggak nyambung ya. Jadi dia tidak bisa mengimajinasikan. Oke ya. Kita lanjut lagi. Nah, oke, di sini ada teori pikiran. Kalau kita lagi duduk di sini, lagi sadar ikutin kelas itu 12%. Kalau kita misalkan yang alam bawah sadar kita adalah memori-memori masa lalu, trauma segala macam, itu bagian dari itu. Nah, ada beberapa teori pikiran, beta, alfa, theta, delta. Nah, sekarang kalau lagi hadir di sini, apa namanya? Dia dalam kondisi beta. Ngobrol beta. Tapi kalau misalkan kita sudah rileks, kita baca buku, pernah nggak sih ada yang baca buku, kita dipanggil-panggil nggak nyahut karena kita saking enaknya, atau nonton bioskop lah, ya nonton bioskop, boro-boro ngedengerin ada WA, tetap nonton. Nah itu alfa, dia udah dalam kondisi rileks, tapi hipnosis ringan. Kalau theta, dia sudah dalam kondisi biasa, dia tidur ya, disertai dengan mimpi. Jadi kalau ada yang tidur sambil bermimpi, itu kondisi kita theta. Ya. Kalau delta gimana? Tidur lelap tanpa mimpi. Biasanya suka seger nggak sih? Antara kalau mimpi, apalagi mimpi buruk, bangun sesak ya. Tapi kalau misalnya tanpa mimpi, bangun enak segar. Nah, oke, di sini ya materi kita adalah sampai sini ya untuk materi pertemuan sekarang. Kira-kira nih ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Silahkan. Oke, silahkan. Ibu, perkenalkan nama saya Sabila dengan izin bertanya, Ibu ada yang beranggapan bahwa hipnosis itu berbahaya, Bu. Apakah anggapan tersebut benar atau tidak, Ibu? Oke, terima kasih Sabila, pertanyaan yang sangat menarik ya. Ada anggapan bahwa hipnosis itu berbahaya. Kira-kira gimana? Berbahaya nggak setelah kita mendapatkan materi ini? Berbahaya atau tidak? Oke, Hania? Ibu izin menjawab. Ha-ha. Kalau untuk dari hasil yang sudah Ibu sampaikan, dari hipnosis tersendiri itu tidak berbahaya jika dilakukan oleh orang-orang yang profesional ataupun kompeten. Nah, karena kan hipnosis ini membantu atau mengambil alam bawah sadar. Kalau misalkan dilakukan oleh orang yang tidak profesional ataupun kompeten, dia takutnya malah menjadi traumatik terhadap pasien tersebut. Oke, benar sekali ya jawaban dari Hania. Justru nanti memperberat masalah dari kliennya gitu ya. Dan di sini tidak berbahaya ya kalau untuk hipnosis asal sesuai dengan SOP. Makanya harus sama yang profesional. Teman saya yang bukan tenaga kesehatan aja sekarang jadi hipnoterapis. Ya, jadi siapapun bisa, mau dia lulusan SMA, mau dia lulus nggak kuliah, mau dia kuliah, siapapun bisa asal mengikuti pelatihan yang sudah tersertified dan dia melakukannya dengan profesional dan sesuai dengan SOP. Jadi tidak membahayakan asal sesuai dengan SOP. Ya, biasa kalau kita ke pasien datang, nggak mungkin kan pasien langsung ada pasien yang hamil tiba-tiba kita periksa dalam, nggak kan? Pasti SOP dulu lah ya, anamnesa dulu, diperiksa dulu ya, anamnesa dulu, diperiksa dulu ya, segala macamnya sehingga kita tahu dia hamil atau mau melahirkan. Nah, oke, dari ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa hipnosis ini adalah tools atau alat yang kita gunakan untuk mengubah pola pikir, kebiasaan maupun emosi gitu ya, bisa membantu itu. Tapi tidak menyembuhkan 100%. Kalau misalkan seseorang itu memang membutuhkan tenaga yang lebih ahli, misalkan spesialis kejiwaan atau psikolog, kita arahkan ke sana ya.
gitu. Ibaratnya kita bidan, nggak semua dimakan sama kita kan, yang kita ngambilnya fisiologis. Kalau patologis kita kolaborasi dengan dokter atau dilakukan rujukan ya, jadi nggak semuanya. Oke, kita nyambung ke kuis ya. Kita lihat pertanyaan pertama. Kuis ya. Seneng ya kalau ibunya seperti ini ramah. Yang kalau dilihat pasien di lapangan itu adalah bidan-bidan yang ramah, senyum gitu ya. Pasti seneng pasiennya. Oke, di sini pertanyaannya adalah dalam teori pikiran, kondisi hipnosis meditasi dalam yang kita hampir tidur dan disertai tidur adanya aktivitas alam bawah sadar dan ketika memberikan sugesti dapat lebih fokus. Kira-kira kondisi kliennya dalam kondisi apa? Kalau teori pikiran. Ada yang bisa bantu? Siapa? Oke, Winarti silahkan. Termasuk ke dalam kondisi theta ini. Oke, kita lihat ya di sini. Oke, ya kalau misalkan kita lihat benar ya kondisi dari yang kita pertanyaan tadi adalah kondisi teori pikirannya kondisinya theta ya. Berarti kita bisa lihat bahwa kondisi theta ini adalah kondisi hipnosis meditasi dalam hampir tidur sampai dengan kita bisa membuat sugesti yang positif dan fokus gitu ya dalam kondisi theta ini gelombangnya. Oke, alhamdulillah berarti pertemuan kita sudah beres untuk hari ini ya. Pada senyum-senyum semua, oke ya. Nah, minggu depan kita akan belajar kembali tentang sejarah dari hipnosis, termasuk juga nanti belajar tentang konsep dasar hipnoterapi, teknik-teknik hipnoterapi ya. Berarti kita akhiri perkuliahan ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, insya Allah bermanfaat ya. Dan bisa diamalkan selanjutnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.